Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekstradisi ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Gilang Restu Andika, NIM 136. Lalu ada Zaid Zikrulo Yudaretin Netrik, NIM 138. Yang terakhir Muhammad Zaki, NIM 173. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian ekstradisi. Ekstradisi adalah proses penyerahan seseorang yang diduga atau telah terbukti melakukan tindak pidana dari suatu negara tempat ia berada ke negara yang berwenang mengadili atau menjatuhkan hukuman. Tujuan menegakkan keadilan lintas negara dan menghindari pelarian penjahat antar negara. Dasar hukum ekstradisi. Yang pertama, nasional. Nasional terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Yang kedua, internasional. Internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Yang kedua, prinsip umum hukum internasional. Prinsip-prinsip ekstradisi. Yang pertama, double criminality, yang berarti tindak pidana diakui di kedua negara. Yang kedua, specialty principle, yang berarti orang yang diekstradisi hanya boleh diadili untuk kejahatan yang dimintakan ekstradisi. Yang ketiga, ada non-extradition for political offense, yang berarti tidak untuk kejahatan politik murni. Yang keempat, ada non-extradition of national, yang berarti beberapa negara menolak mengekstradisi warga negaranya. Prosedur ekstradisi. Yang pertama ada permintaan ekstradisi, yaitu diajukan secara diplomatik. Yang kedua, pemeriksaan oleh otoritas negara yang diminta. Yang ketiga, putusan pengadilan menilai syarat hukum terpenuhi. Yang keempat, keputusan pemerintah, yaitu presiden atau pejabat berwenang memutuskan penyerahan. Faktor penolakan ekstradisi. Yang pertama, ada bukti yang tidak cukup. Yang kedua, tindak pidana dianggap kejahatan politik. Yang ketiga, terancam hukuman mati, penyiksaan, atau peradilan tidak adil di negara peminta. Yang keempat, warga negara sendiri dalam kurung tidak dihukum nasional atau melarangnya. Contoh kasus ekstradisi. Yang pertama, kasus Joko Chandra, Indonesia Malaysia. Buronan kasus korupsi berhasil ditangkap di Malaysia dan diekstradisi ke Indonesia pada 2020. Lalu yang kedua, kasus Julian Assange, UK US, masih dalam proses terkait kebocoran data rahasia Amerika Serikat. Kesimpulan, ekstradisi adalah upaya penting untuk mencegah pelaku kejahatan lolos dari hukum hanya dengan berpindah negara. Melalui perjanjian dan prosedur yang jelas, negara-negara dapat bekerja sama menyerahkan tersangka atau terpidana agar keadilan dapat ditegakkan. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas keadilan, HAM, dan prinsip-prinsip hukum internasional dengan mekanisme ekstradisi yang baik. Penegakan hukum lintas negara dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.